Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu dosa yang jauh lebih besar dan lebih berat dibandingkan dengan dosa zina dan membunuh. Dosa ini memiliki ancaman siksaan yang amat pedih di akhirat. Namun sayangnya, banyak orang-orang yang tidak menyadari dan sering meremehkannya. Dalam agama Islam, zina termasuk salah satu dosa besar yang memiliki hukuman berat. Seorang pezina yang belum menikah akan dihukum dengan cambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan pezina yang sudah menikah, hukumannya lebih berat, yaitu dirajam hingga meninggal dunia. Itu baru hukuman di dunia. Di akhirat siksaannya lebih dahsyat dan tidak terbayangkan oleh akal manusia. Begitu pula dengan dosa membunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, faka'annama qatalan nasa jami'a." Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Perhatikan ayat ini, betapa beratnya dosa membunuh seseorang yang tidak bersalah. Satu nyawa melayang, seakan-akan seluruh umat manusia telah terbunuh. Namun tahukah kita, ada satu dosa yang jauh lebih berat dibandingkan dengan zina dan membunuh. Dosa ini banyak dilakukan oleh orang-orang, baik disadari maupun tidak. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya As-Shalah halaman 7, beliau menjelaskan, seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman serta kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Salat adalah tiang agama. Ia menjadi penentu tegaknya keimanan seseorang. Jika salat sengaja ditinggalkan, maka hancurlah agamanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diperlihatkan siksaan yang mengerikan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan suatu kaum yang kepalanya dibenturkan ke batu hingga pecah. Ketika kepala mereka pecah, kepala itu kembali seperti semula, lalu dibenturkan lagi terus-menerus tanpa henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berat untuk menunaikan sholat fardu." Bayangkan, azab ini tidak berhenti. Mereka terus-menerus disiksa dengan cara yang sangat mengerikan. Di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan bahwa kelak ketika langit terbuka, malaikat akan datang membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan ke tubuh orang
yang tidak melaksanakan sholat, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya hingga keluar dari duburnya. Kemudian malaikat berkata, inilah balasan bagi mereka yang telah menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Ma salakakum fi saqor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, neraka Saqor adalah salah satu neraka yang paling mengerikan. Api di dalamnya membakar habis kulit manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan kulit baru agar siksaan terus berulang. Tidak hanya itu, neraka Saqor dijaga oleh 19 malaikat yang mengawasi setiap penghuni neraka tersebut. Semua ini adalah ancaman bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Jika kita mengetahui bahwa dosa membunuh, dosa berzina memiliki ancaman yang begitu berat, bagaimana dengan dosa meninggalkan sholat yang ternyata lebih besar dari keduanya? Apakah kita masih ingin menunda-nunda sholat? Apakah kita rela menanggung siksaan yang mengerikan di akhirat nanti? Mulai sekarang, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Laksanakan sholat tepat waktu, karena sholat adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada kita agar senantiasa istiqomah dalam menegakkan sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.